Tutorial ini kita akan membahas tentang constraint layout. Nah, constraint layout ini baru dikeluarkan sama Android Studio dan setelah saya coba, menurut saya sangat luar biasa. Kelebihannya adalah kita bisa mengatur posisi si view kita mau di bagian atas, mau di bagian bawah. Nah, ini support untuk semua ukuran layar. Nah, di sini saya akan tampilkan bagaimana kehebatan sebuah constraint layout. Oke, kita buat projectnya terlebih dahulu. Saya buat application name-nya constraint layout Joe dan saya simpan projectnya. Ini saya buat default aja 2.3. Next, empty activity. Next, dan finish. Kita buka activity main.xml. Nah, di sini dibuat constraint layout. Perhatikan, kalau kamu ingin mengganti constraint layout ini menjadi misalnya linear atau relatif atau table layout, ini bisa dilakukan di sini. Tinggal ganti aja di sini. Ini linear layout. Nah, di sini jadi linear layout. Kita kembali ke constraint layoutnya. Ini si themes-nya saya ganti terlebih dahulu. Supaya kelihatan, ini karena gelap jadi sedikit tidak kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Di sini si Hello World ini sudah menggunakan constraint layout. Perhatikan di sini ada 4. Boleh juga dilihat di sini. Ini dia sudah disetting di tengah. Nah, apa pengaruhnya terhadap sebuah tampilan? Nah, misalnya saya ubah ini tampilannya menjadi misalnya untuk Nexus 7. Oke, dia masih tetap di tengah. Nah, misalnya saya ubah lagi, misalnya ke ukuran yang lebih besar, ini Nexus 10, dia selalu di tengah. Nah, misalnya saya ubah ke small screen, masih di tengah juga. Mau tidak mau bahwa desain itu harus kita sangat prioritas, karena saat pertama sekali orang membuka aplikasi, orang pasti akan melihat tampilannya terlebih dahulu. Nah, jika melihat tampilannya tidak suka, ada kemungkinan dia tidak akan menggunakan aplikasi kita. Kemudian, apa yang menjadi pengaruh? Misalnya saya hapus yang di atas ini. Ini bisa dihapus diklik di sini atau di sini juga bisa. Nah, misalnya saya hapus, nah dia akan tertarik ke bawah. Jadi si garis ini kita asumsikan aja sebuah karet. Oke. Nah, di sini ditarik dan di sini juga ditarik dan di bawah juga ditarik. Ini ke kiri ditarik, ke kanan ditarik, ke bawah ditarik. Nah, jika yang dilepas yang di atas, maka dia akan tertarik ke bawah. Nah, jika kita tarik juga ke atas, oke. Nah, yang di atas menarik, yang di bawah menarik, yang di kiri menarik, yang di kanan juga menarik, dia akan tetap di tengah. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika saya ingin tarikan si karet itu lebih kuat di atas? Nah, misalnya di sini. Ini dia membuat mulai menarik karetnya itu mulai di posisi 8. Ini perhatikan ya. Ini ada garis lurus. Nah, berarti si Hello World ini dia di tengah antara ini dan ini. Bukan antara full screen.
Oke. Nah, misalnya saya buat di sini menjadi 0. Nah, dia agak naik sedikit. Perhatikan bahwa sekarang dia ditarik dari garis ini sampai garis ini. Nah, dia di tengahnya. Nah, kalau misalnya saya buat ini space-nya 32, nah, dia agak ke bawah. Jadi dia ditarik mulai dari sini. Nah, yang 32 ke atas ini itu diabaikan. Berarti dari sini dan ke sini. Itulah posisi tengahnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah panjang dari si karetnya. Oke, saya jelaskan, saya asumsikan ini adalah sebuah karet. Jadi ini saya asumsikan panjang si karetnya. Nah, misalnya panjang si karet ini saya buat 20. Oke. Nah, berarti 20, berarti dia dihitung dari sini ke 20 ke sini. Oke, tenaga tarikannya di sini 20 dan di sini sisanya. Nah, misalnya saya buat tarikan si karetnya 0. Oke. Nah, berarti dia dari sini karena di sini space-nya kita buat 32. Nah, misalnya saya buat di sini mulai 0, makanya dia dari atas sekali. Oke. Perhatikan di sini. Nah, kemudian misalnya ini saya buat 16. Oke. Nah, untuk tarikan karetnya sepertinya sudah mengerti. Yang ini juga begitu untuk kiri kanan. Nanti boleh dicoba-coba. Misalnya saya buat di sini edit text dan sebuah button. Jadi pada tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai text view, edit text dan button. Tetapi pada saat ini saya hanya menjelaskan tentang desainnya dengan constraint layout. Oke. Nah, saya mau ini si edit text dan si button ini akan satu baris dan si text view ini ada di atasnya. Jadi nanti pada akhirnya program yang jalan adalah ketika saya masukkan di sini nama, saya klik button, maka nama yang saya masukkan akan tampil di sini di text view. Sebelum program kita lakukan, saya mau jelaskan desainnya pada semua tampilan ukuran Android akan sama. Misalnya di sini saya buat di sini begini. Nah, dia si tampilan akan jadi jelek sekali. Ini tiba-tiba ke kiri. Nah, sementara saya ingin button ini selalu berada di kanan dan si edit text ini selalu mengikut ukuran yang pasti dia dari sini sampai ke button ujung, sampai penutup button nanti di sini. Nah, bisa kita lihat. Nah, kalau di sini dia tidak kelihatan sekali. Oke. Nah, kalau dia lebih kecil lagi, si buttonnya hilang. Oke. Nah, hilang. Nah, untuk melihat buttonnya di mana atau mengambil buttonnya, jika kamu nanti saat belajar mendapat keliru, kamu bisa lihat di sini. Klik aja buttonnya nih dan drag. Misalnya kamu buat di bawah. Selanjutnya saya akan beri beberapa tekniknya untuk membuat tampilannya sesuai untuk semua ukuran Android. Oke. Untuk pertama saya akan membuat constraint dari si button dan si edit text. Perhatikan di sini. Nah, ini saya tarik misalnya ke bawah. Oke. Ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ketika saya geser si edit text, maka otomatis mengikut. Perhatikan, ngikut ya. Nah, kemudian ketika ini saya buat di atas, ini di bawah si edit text. Ini saya tidak bisa tarik ke atas. Dia hanya bisa di bawah aja. Ke bawah terus seperti ini. Nah, bagaimana jika saya ingin di si buttonnya itu berada di atas? Nah, berarti ini saya hapus, saya klik aja di sini atau di sini juga bisa klik. Nah, berarti yang di bawah ini saya tarik ke atas. Oke.
Nah, berarti ini tidak bisa ke bawah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kita ingin dia di tengah si edit text. Nah, kalau di tengah edit text berarti dia harus dikunci kedua-duanya. Di atas jumpa dengan atas, bawah jumpa dengan bawah. Oke? Nah, dia tidak bisa ke atas. Oke? Nah, kalau misalnya ingin si button ini satu view berada di atas edit text, berarti ini bisa kita silang. Berarti kan ini saya hapus. Yang di atas saya silang ke bawah, yang di bawah saya silang ke atas. Nah, ini bisa satu view ke bawah. Oke. Nah, kemudian saya bisa pindah ini. Oke. Nah, kemudian untuk tujuan kita, misalnya saya ingin di sini, oh ini saya buat di tengah aja, tidak saya silang, berarti saya buat di sini. Oke, ini saya tarik ke sini. Oke, perhatikan di sini. Ini space-nya 8. Nah, kemudian ini saya buat ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Bebas. Nah, kemudian ini saya tarik ke button. Oke. Nah, misalnya saya uji coba untuk layout yang lain. Bagaimana ukurannya? Nah, dia terlalu jauh ke sini. Nah, sementara saya ingin membuat ini menjadi ke sini. Caranya adalah ini pertama tarik ke sini dulu. Oke, ini dikunci dulu. Ini dikunci ke sini. Dan si buttonnya juga mengunci ke layout utama. Uji coba. Nah, ini di tengah. Karena si karetnya saling tarik-tarikan, ini karet mulai narik dari sini dan ini karetnya juga menarik setelah dari button. Oke. Nah, ini saya ingin dia dari sini. Oke. Kemudian untuk layout width-nya buat 0 dp. Nah, otomatis dia memanjang. Ini kata kunci. Ini kata kuncinya. Layoutnya 0 dp. Tetapi harus dikunci juga di sini. Oke. Nah, misalnya saya buat di sini ukurannya kecil, dia akan mengikut. Untuk ukuran yang besar juga dia mengikut. Nah, tetapi untuk si text view-nya jadi masalah. Nah, berarti kita akan setting lagi ke text view. Nah, berarti ini yang di bawah hapus. Ini tarik ke sini. Oke. Dan ini tarik juga ke sini. Dan text view-nya tarik ke sini. Nah, kita cek. Nah, masih jauh. Berarti kita harus cek lagi. Berarti si text view ini saya mau bikin space-nya 40 ke sini. Ke atas. Oke. Nah, kemudian ini panjang karetnya saya kurangi. Ini saya buat misalnya 10. Oke. Tampilannya seperti ini. Sekarang kita cek. Oke. Yang lebih besar.
Oke, dia tetap di atas. Nah, di sini sepertinya terlalu jauh. Ini 40, ini panjang karetnya 10, ini misalnya saya buat 0. Oke. Berarti ini saya kurangi aja, misalnya ini saya buat 16. Oke, panjang karetnya 0. Dan ini 40. Ini 16. Saya coba 16. Oke. Tampilannya sudah bagus. Sekarang saya edit tes. Oke. Nah, ini saya mau buat space-nya 8. Ini saya buat space-nya misalnya 8 juga. Oke, di sini udah kelihatan. Oke, tampilannya sudah cantik. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya untuk materi text view, edit text, dan button.